Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alhu waziran min ahli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia kenikmatan yang luar biasa. Allah masih memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita kemampuan untuk menjalankan ibadah. Karena kenikmatan yang paling berharga dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah saat kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah sampaikan selamanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuk kita dan generasi setelah kita ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu dan selalu dipinta usia kita sampai pada bulan Ramadan. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka meminta supaya usia mereka sampai kepada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti-nanti, bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Dan kita tentunya termasuk orang-orang yang sangat beruntung karena usia kita sampai pada saat ini di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berpuasa tentunya telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa Ramadan adalah kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim. Karena ketika seseorang mampu melaksanakan puasa, maka dia wajib menjalankan puasa. Akan tetapi tentunya kita dari dulu meminta kepada Allah supaya usia kita sampai kepada Ramadan. Dan pertanyaannya, apa yang ingin kita lakukan selama bulan Ramadan selain puasa kita di bulan Ramadan ini? Yang tentunya tidaklah kita harus menyia-nyiakan waktu kita hanya dengan menjalankan ibadah puasa saja. Kita harus melakukan banyak hal dari ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa sajakah yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan? Yang pertama adalah kita harus melaksanakan sholat wajib ini dengan berjamaah, khususnya untuk laki-laki yang Allah perintahkan untuk berjamaah. Kenapa berjamaah ini menjadi keharusan di bulan Ramadan? Karena kita tahu sendiri bahwa pahala sholat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan dengan sholat munfarid ataupun sholat sendiri.
Seandainya kita lakukan ini di bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan itu Allah akan melipat gandakan pahalanya, sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Andaikan kita melakukan ini di bulan Ramadan, maka bayangkan betapa banyak pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini tentunya bukan hanya kita yang bergembira dan senang, karena kita bisa memanen pahala sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ramadan syahru ummati, Ramadan itu adalah bulan untuk umatku, kata Rasulullah. Bulan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan menyia-nyiakan begitu saja Ramadan datang kepada kita. Kita harus melakukan banyak kebaikan dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah tadi seperti dikatakan, kita perbanyak sholat berjamaah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya pahala yang Allah berikan dari sholat berjamaah kita, Allah lipat gandakan. Yang kedua, kita harus memperbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah dirasatul Quran atau tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa kemuliaan Ramadan di antara sebabnya adalah Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka ketika Al-Quran ada di bulan tersebut, maka bulan tersebut akan menjadi bulan yang mulia. Ketika Al-Quran ada di satu tempat, maka tempat itu akan menjadi tempat yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran surat pertama kali di Gua Hira, maka orang-orang umat Islam berbondong-bondong untuk melihat dan menyaksikan bagaimana Gua Hira tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pertama kali di Gua Hira. Ketika Al-Quran ada di dalam diri manusia, ada di dalam hatinya, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kemuliaan inilah kita harus banyak membaca Al-Quran. Karena ketika orang ataupun umat Islam tidak membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah kehilangan kendali, dia kehilangan pedoman. Bahkan orang-orang yang membenci Islam berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjauhkan umat Islam, generasi mudanya, dari membaca Al-Quran. Bagaimana supaya generasi umat Islam jauh dari qiraatul Quran, tidak mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pedoman umat Islam. Seandainya umat Islam sudah kehilangan pedoman, tentunya umat Islam tidak akan bisa hidup dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyaklah baca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Bahkan di dalam doa sering kita bacakan doa setelah membaca Al-Quran, semoga Allah menjadikan Al-Quran di dunia ini sebagai qarinan ataupun teman yang menemani kita kemanapun, sehingga apa yang diucapkan sesuai dengan Al-Quran, apa yang kita lakukan sesuai dengan pedoman Al-Quran, dan apa yang kita laksanakan dari ibadah juga sesuai dengan pedoman Al-Quran. Itulah makna qarin di dalam doa kita yang kita sampaikan setiap selesai baca Al-Quran. Kemudian di dalam doa tersebut juga dikatakan bahwa Al-Quran itu akan menjadi mu'nisan, akan menjadi penerang ketika kita berada di alam barzah. Al-Quran inilah yang akan menerangi hidup kita di alam barzah. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa alam barzah itu gelap, dan yang akan meneranginya diantaranya adalah bacaan Quran dan Al-Quran yang Allah berikan dan Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dan di hari kiamat, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya,
Ketika seseorang membaca Al-Quran, membaca Alif Lam Mim, maka bukan satu kebaikan yang ia dapatkan, tapi sebanyak huruf yang ia baca, itulah kebaikan yang didapat ketika seseorang membaca Al-Quran. Dapat kita bayangkan, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdapat 19 huruf, berarti kita mendapatkan 19 kebaikan. Dan apabila itu ada di bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan dengan 10 kali lipat, bahkan lebih dari 10 kali lipat. Berarti ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah sekian banyak kebaikan yang kita dapatkan dari kita membaca Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya bukan hanya membaca, karena di dalam Al-Quran itu ada yang dikatakan dengan qiraatul Quran, ada tilawatul Quran, ada tadarus Al-Quran. Tilawah dalam arti kita membaca saja. Sementara qiraah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa qiraah itu adalah kita membacanya, kita mempelajarinya, dan kita mengamalkannya. Sementara dikatakan dengan tadarusul Quran atau mudarasatul Quran, kita mempelajari isi-isi Al-Quran. Semuanya mempunyai nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Tilawah saja, membaca saja kita mendapatkan kebaikan. Bahkan jangankan membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan berakibat dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, kalian diam, kalian tidak usah berbicara, dengarkan, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Mendengarkan bacaan Al-Quran saja, itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita membacanya? Bagaimana kita dengan tadarusnya? Bagaimana kita dengan qiraahnya? Itu sungguh luar biasa. Bukan hanya rahmat Allah yang akan kita dapatkan, tapi ridho Allah dan surga Allah pun akan kita dapatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan sangat menggoda sekali dan berusaha menghalang-halangi bagaimana supaya umat Nabi Muhammad SAW ini tidak mempelajari Al-Quran. Karena semakin Al-Quran ini dipelajari, tentunya akan semakin tertanam kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Karena Al-Quran tidak bisa dipisahkan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Berarti ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita mengatakan cinta kepada Allah, maka kata Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, berarti kita membaca Al-Quran, kita akan dicintai oleh Allah, kita akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Permisalan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada amalan yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan, yakni sedekah. Sedekah memang bukan hal yang wajib, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan keutamaan-keutamaan sedekah di dalam Al-Quran. Karena demikian besar pahalanya, sehingga diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat satu buah biji yang jadi pohon, dan pohon tersebut memiliki 7 tangkai, dan tiap tangkainya itu memiliki 100 buah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti orang yang bersedekah 1 dengan 700. Itu adalah keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak sekali Allah mengatakan ketika Allah memerintahkan tentang salat, maka akan dibarengi dengan zakat, akan dibarengi dengan sedekah dan seterusnya. Karena itu merupakan hubungan manusia dengan manusia. Salat adalah ibadah yang langsung kepada Allah, hablum minallah, sementara sedekah adalah merupakan amalan yang harus kita lakukan melalui manusia. Karena ibadah yang sempurna itu tentunya akan terjadi 2 hal. Yang pertama, ada hablum minallah, hubungan kita yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ada hablum minan nas, hubungan kita harus baik dengan sesama manusia. Dan sedekah ini merupakan ibadah yang kita lakukan melalui manusia.
ada kepedulian kita terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena di dalam apa yang kita dapatkan, di dalam harta yang kita miliki, ada hak-hak orang lain. Dan ketika hak itu disampaikan kepada orang lain, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta kita ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan 3 kali, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Akan tetapi akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Jadi ketika kita bersedekah, bukan berkurang sesungguhnya dari apa yang kita miliki. Harta kita tidak akan pernah berkurang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yazdad, dia akan bertambah. Bal yazdad, akan bertambah. Bal yazdad, akan bertambah. Berarti akan terus bertambah. Semakin kita banyak bersedekah, maka sesungguhnya kita sedang menambah-nambah harta kita. Dan ini adalah merupakan bagian dari bagaimana kita supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada sebuah ungkapan pepatah yang berbunyi, aruni bakhilan yakhludu hayatuhu bibukhlihi. Coba perlihatkanlah kepadaku orang yang panjang umurnya, bahkan abadi hidupnya karena kekikirannya. Dan perlihatanlah kepadaku orang yang bangkrut usahanya, yang jatuh miskin karena banyak bersedekah. Dan tentunya tidak akan ada orang yang jatuh miskin karena banyak bersedekah. Tentunya tidak akan ada orang yang usahanya menjadi bangkrut, pailit karena dia banyak bersedekah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin orang banyak bersedekah, dia akan semakin bertambah apa yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam Al-Quran, ketika seseorang itu meninggal, maka akan terjadi penyesalan yang luar biasa. Orang yang beriman pun akan menyesali apa yang dilakukan sebelum dia meninggal. Sehingga banyak orang-orang yang ketika meninggal, di alam barzahnya dia meminta supaya dikembalikan lagi ke dunia, walaupun sebentar. Untuk apa? Mereka menjawab 2 hal yang ingin dilakukan. Andaikan orang-orang yang meninggal dikembalikan lagi dalam kehidupan dunia, apa yang akan mereka lakukan? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ini akan bersedekah, wahai Allah, dan aku ini akan menjadi orang yang soleh. Yang pertama kali yang akan dilakukan oleh mereka yang meninggal, andai dikembalikan lagi ke dunia, adalah mereka ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demikian besar pahala sedekah ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kehebatan dan keutamaan sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan adalah merupakan momentum yang luar biasa untuk kita lebih meningkatkan kualitas sedekah kita. Mungkin di antara kita, di antara tetangga kita, di antara saudara-saudara kita, banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita bantu. Jangan pernah takut harta kita akan berkurang. Justru sesungguhnya ketika kita sedang bersedekah, kita sedang menambahkan harta kita dengan jalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi 3 hal yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan di samping kita berpuasa. Yang pertama, kita harus memperbanyak salat berjamaah kita, perbaiki salat berjamaah kita, karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang salat berjamaah. Yang kedua, perbanyak tilawatul Quran, qiraatul Quran, tadarusul Quran, perbanyak di bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, perbanyaklah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nilai sedekah itu luar biasa di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nilai-nilai kebaikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan kebaikan, karena orang yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan, sesungguhnya dia sedang dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga.
Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang dipersulit untuk melakukan kebaikan, maka sesungguhnya dia sedang dipermudah jalan menuju neraka. Naudzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan. Semoga akan memberikan manfaat kepada kita dan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan andaikan ada hal yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan ada kesalahan itu adalah dari kesalahan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.